Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kratawu Yantu Wiswata. Om Swastiastu. Yang saya hormati segenap Dewan Juri, yang berbahagia seluruh umat Hindu, khususnya yang berada di daerah Malang dan sekitarnya. Pertama-tama, puja Astiti Bakti. Marilah kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya, kita selalu diberikan kesehatan guna menyampaikan dan mendengarkan pesan Dharma. Tidak lupa ucapan terima kasih, patutlah kita haturkan kehadapan para maharsi, utamanya Maharsi Vyasa, yang telah memberikan tuntunan-tuntunan ilmu suci kepada kita semua yang tersirat dalam sastra-sastra suci Weda, sehingga kita dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan kurang baik. Ucapan terima kasih saya juga terucapkan kepada UKM Himahida Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Umat sedharma yang saya hormati, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Trihita Karana, dengan judul Keharmonisan dalam Hidup Bersama. Istilah Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan atau keharmonisan, Karana artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan atau tiga hubungan yang harmonis. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana. Bagian yang pertama yaitu parahyangan. Artinya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Bagian yang kedua pawongan. Artinya hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Bagian ketiga palemahan, artinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Di sini saya akan mengulas satu persatu bagian-bagian dari Trihita Karana. Bagian yang pertama, parahyangan. Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Umat sedharma, bagaimanakah cara kita menjaga hubungan harmonis antara Tuhan? Untuk menjaga hubungan harmonis antara Ida Sang Hyang Widiwasa, kita dapat melakukan hal sederhana saja, yaitu bersyukur atas waranugrahanya dan menjauhi larangannya. Namun setiap manusia berbeda. Kadangkala di saat manusia diberi waranugraha, tapi lupa untuk mensyukurinya, bahkan lupa akan Tuhan yang memberikannya. Tapi kadangkala juga di saat kita benar-benar dalam keadaan terpuruk, kita ingat akan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hubungan harmonis antara Tuhan dengan cara melakukan semua ajarannya sesuai kaidah kitab suci Weda dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya agar kelak kita bisa mencapai moksa. Umat sedharma, adapun 4 jalan hidup untuk mencapai moksa yang biasa kita sebut dengan Catur Marga Yoga. Di sini
saya akan menjelaskan 4 bagian dari Catur Marga Yoga. Bagian yang pertama, Bhakti Marga. Artinya, selalu berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Bagian kedua, Karma Marga. Artinya, selalu bekerja keras dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Bagian ketiga, Jnana Marga. Artinya, mempelajari ilmu pengetahuan. Bagian keempat, Raja Marga. Artinya, dengan jalan melakukan tapa barata yoga dan semedi. Ulasan yang kedua yaitu pawongan. Hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia yang tersirat dalam Sara Samuscaya Sloka 2 yang berbunyi, Manusa sarwa bhutesu, wartate wai subasube, asubesu samaweta, subeswewa wakarai. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan antara perbuatan baik maupun buruk. Terleburlah segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan baik. Demikianlah gunanya, pahalanya menjadi manusia. Umat sedharma dalam bersosial kemasyarakatan sekarang ini, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Di dalam era globalisasi ini, manusia jarang sekali peduli terhadap orang lain, serta merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dilihat dari ajaran Trihita-karana, fenomena itu menandakan bahwa kehidupan di lingkungan tersebut tidaklah harmonis. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tatwam Asi. Tatwam Asi mengandung arti, aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan semua makhluk hidup adalah sama. Artinya terlihat sangat sederhana saja. Namun apabila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat dalam. Muncullah pertanyaan di benak kita. Mengapa Anda dan saya dikatakan sama, padahal bentuk fisik kita berbeda? Umat sedharma, kata aku di sana bukan dilihat dari bentuk fisik kita. Di dalam diri saya dikatakan ada Atman. Dan di dalam diri Anda juga ada Atman. Maka dari itulah kita disebut sama. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita. Sepatutnya kita saling menghormati dan saling menghargai agar tercipta kehidupan yang harmonis. Ulasan yang ketiga yaitu palemahan. Hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Alam sebagai ibu pertiwi merupakan tempat makhluk hidup mengembangkan kehidupannya. Oleh karena itu, alam ini telah melakukan banyak pelayanan tanpa pamrih terhadap semua makhluk yang ada. Seluruhnya alam serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Apa yang kita butuhkan, alam berikan. Namun sebaliknya, sebagai manusia dengan egonya masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya.
Hal ini menyebabkan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana. Kita sebagai umat Hindu dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, sepatutnya kita senantiasa menjaga keselarasan baik terhadap skala dan niskala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keseimbangan yang harmonis antara manusia dengan alam, agar tercipta keseimbangan yang harmonis. Umat sedharma yang saya hormati, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari Dharma Wacana yang saya sampaikan, kita sebagai manusia dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, marilah kita senantiasa menjaga keselarasan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, maupun alam. Karena apabila kita dapat mengolah keseimbangan itu dengan baik, akan mendatangkan kebahagiaan dan membuat kita lebih mudah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu Moksartam Jagadhita Yascha Iti Dharma. Dewan juri yang saya hormati, mungkin hanya itu saja Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya mengucapkan Astawa Puja Parama Santi. Om Santi, 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 Om.